Bong Sari mana suaranya? Pak Among itu. Pak Among. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Namanya Khalid, orang Yahudi. Khalid ya. Banyak yang hitam-hitam. Khalid. Oh ini. Ya ini, ya tapi dia lihat mereka pakai Khalid besar, mereka akan pakai ini di sinagoga sambil mereka ibadah atau berdoa di sinagoga. Doa pagi hari Sabtu mulai jam 8, kurang lebih jam 8 sampai jam 11, 3 jam ya. 3 jam lalu bisa ya, bisa ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Di daerah ini daerah orang Yahudi Ortodoks di sini. Sementara kita meninggalkan kota Yerusalem, ini jalan nomor 1 Yerusalem ke Tel Aviv. Sinagoganya nggak kelihatan, Pak. Sinagoga ini ada sebelah kiri ini. Ini kah? Ini ya, yang sebelah kiri. Ini sinagoga besar. Sedih sekali karena hari Sabat. Tapi sinagoga itu adalah sinagoga. gedung biasa, tidak ada sesuatu yang Ini mereka akan tidak ada mengadakan kuil atau Ibadat jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 3 jam di sinagoga. Ya, kotanya sangat sepi. Karena pas hari Sabat kalau enggak ya ramai. pas di sini ya. Iya. besok ke hari kerja Bapak Ibu, hari Minggu hari kerja. Kalau hari itu hari kerja. Betul. Kalau itu memang kita paskan. Iya, mereka juga. Jadi pokoknya Ini lagi, lihat mereka pakai tali ada putih, ya. betul hasilnya. Ya, tidak mewabah. Seperti juga, tapi bukan juga. Sebelah kanan Bapak Ibu, daerah namanya Ramah atau Ramot. Lihat gunung di depan, di puncak gunung ada menara, bisa lihat. Ini makam Nabi Samuel. Orang Yahudi harus di luar kota. Oke, makam Yesus juga di luar kota Bapak Ibu. Itu tradisi Yahudi. Kalau yang di depan itu mana Pak Nasib? Yang rumah-rumah itu? Ini kampung Yahudi, ya. Namanya Mevaseret, ini sebelah kanan. Rumah sakit Hadassah ini di atas. Itu rumah sakit Hadassah salah satu rumah sakit yang terkenal di seluruh dunia. Hadassah Enkerem, terletak di Enkerem. Kenapa terkenalnya? Kenapa kenal? Karena dokter di situ, dokter yang the best ya. Untuk kanker juga ya. Yang besar sana tadi. Ya. Karena banyak orang yang sakit kanker dari luar negeri dan di sini ya. Di depan desa Arab Muslim namanya Abu Ghosh. Dan mereka orang Arab Israel, maksud saya mereka warga negara Israel ya. Warga negara Israel tapi Muslim. Dan paspor Israel. Di tempat ini ada pendiri
jalan ke Emmaus. Emmaus ada di sini karena ada di situ gereja Benediktin Bapak Ibu. Benediktin, Ordo Benediktin, tapi gereja dibangun oleh orang perang salib sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, di daerah Yerusalem ada 3 tempat yang namanya Emmaus. Satu dekat kota Ramallah, yang kedua di Lembah Ayalon, nanti kita lewat Lembah Ayalon. Tapi yang paling logik ini, di sini Bapak Ibu. Emmaus di sini kenapa? Karena Alkitab mengatakan 7 mil dari Yerusalem. 7 mil ini 7 mil, 10 kilo. Ini sini. Kalau Emmaus yang dekat kota Ramallah ada 20 mil Bapak Ibu. Dan Emmaus yang ketiga di Lembah Ayalon, nanti kita lewat, ada 17 mil. 10 mil ada di sini. Ya, ada di sini. Dan ada gereja juga ya. Gereja Ordo Benediktin ya. Benediktin. Ya, Emmaus. Ortodoks. Orang Yahudi Ortodoks tinggal di Kiryat Yarim. Dan masih ada banyak tempat yang masih pakai nama dari zaman Alkitab. Seperti Kiryat Yarim ya, seperti Bet-El, Bet Shemesh, banyak ya. Saya orang Yahudi yang bukan Ortodoks. Ada pertanyaan di sini, ada Yahudi Ortodoks dan ibu suster tanya apakah ada orang yang bukan Ortodoks. Saya orang Yahudi yang sekuler modern itu ya. Kalau orang Yahudi Ortodoks, mereka tidak naik mobil hari Sabat, tidak nyala lampu, tidak masak, tidak merokok, ya, tidak boleh hari Sabat ya, karena itu api. Saya orang Yahudi tapi modern ya, sekuler. Saya tidak bisa kerja hari Sabat, tapi saya dapat izin khusus untuk grup ini dari Tuhan. No. Tapi orang Yahudi yang sekuler, mereka biasa ya. Itu seperti apakah semua orang Katolik mereka setiap hari ke sinagoga atau setiap hari Minggu? Bukan semua ya. Lebih banyak orang modern, sekuler. Kalau orang Yahudi Ortodoks, kalau penduduk Israel gini, penduduk Israel 9,5 juta. 9,5 seluruh penduduk Israel ya. Yahudi, Muslim, semua. Kristen, Yahudi, Muslim, semua. Yahudi ada 74%. Oke, 74% dari 9,5 berapa itu? Hampir 6,5 juta ya. Dari 6,5 juta itu 25% orang Yahudi Ortodoks. So ini mayoritas orang modern atau sekuler. Ini masih turun. Givon masih ada by the way, kampung Yahudi Givon melawan 5 raja ya. Dan Yosua datang dari Lembah Yordan dan di tempat ini dia bilang matahari berhentilah di atas Lembah Ayalon. Itu Yosua pasal 10 Bapak Ibu. Di tempat ini perang yang terkenal zaman dulu. Orang Givon melawan 5 raja. Raja Yerusalem, Raja Hebron dan raja lain ya. So ini Lembah Ayalon. Karena di sini tanah subur Bapak Ibu. Sebelah kiri ini gandum baru dipanen ya bulan yang lalu. Sebentar mereka akan tanam sesuatu lain di tempat ini. Lembah Ayalon. Goldwing, pinten Bu? Berapa ratus juta? Sekitar 300-an? Iya. Kalau sama saya mungkin dikurangi Pak Romo. Oh, ini ku gini sinten? Temen Oh. dia punya Pantai Asuhan. Oh. Terus aku jatuh. Udol pipung. Wah, nek kula duit Bu, tak tuku Bu. Nah, Goldwingnya apik, Honda ta.
Kaisar ya. Iya, monggo niki rombongan-rombongan. Ini di sebelah sana Eropa, Laut Mediterania. Kita mau menuju ke kota Haifa. Ini saluran air dari abad-abad awal. Ini pegunungan Karmel di daerah Kaisaria. Pelabuhan yang terbesar di Israel. Di Israel ada 3 kota pelabuhan Bapak Ibu. Di selatan kota Elat, dan hari pertama ada masuk lewat kota Elat ya, tambah. Kota yang kedua, pelabuhan yang kedua di kota Ashdod. Ashdod dekat kota Tel Aviv. Dan yang ketiga di kota Haifa. Pelabuhan terakhir, pelabuhan terbesar di Israel. Kota Haifa, pantai laut Mediterania. Ayo makanya yang pertama tuh minyak toh. Dari kedua ternyata enak. Hari ketiga besok kan. Ya, di kota Haifa Bapak Ibu ada 2 universitas yang terkenal. Satu namanya Haifa University, lihat gedung yang tinggi di sebelah kanan. Itu Universitas Kota Haifa. Dan ada universitas yang lain yang namanya Tech. Ini kota terbersih di Israel. Ini kami berada. Padahal kota yang lainnya itu juga udah Ya udah bersih. Nah kalau ini terbersih kayak koyo opo ya. Ini suster. Dari atasnya ya, yang tadi itu sudah bersih gitu, banyak kemana-mana. Dan ini terbersih. Nanti dilihat dari petani atas sebelah sebelah ini yang ini. Oh, gitu. Haifa. Ini kurma kan? Pohon kurma. No, ini pohon palma, bukan kurma. Ya, palma ya. Di sana, di sana Karena ya, tapi untuk pohon kurma, untuk buah kurma harus pohon pria dan pohon wanita. Ya, ya, wanita dan pria untuk buah ya. Oh, kota besar Yang, ya. Ini pohon palma, hanya palma. Karena daun palma. Di sini Muslim, Arab dan juga Kristen. Kristen hidup berdampingan. Ya. Yang lihat kota Maka cepat maju, ya. Sir. Iya, Cepat maju. Sekarang Ya, pengaruh betul. itu membuat Ya. Di India, di Bombay. berdampingan secara damai, saling toleransi, adem pokoknya. Ini di markasnya Maccabi Haifa. Di mana Pak? Markasnya Maccabi Haifa. klub sepak bola. Oh iya, Romo sejak kemarin itu pokoknya sepak bola. Itu kalau boleh turun tuh mungkin Romo turun sini ya. Tapi kemarin kalah sama Benfica 6-1. Romo kemarin itu naik ke Sinai dengan ini membawa Portugal tuh. Iya. Mo, kemarin naik Sinai membentangkan bendera apa Mo? PSS Sleman. PSS Sleman. Sleman, coba toh. Sampai dibawa ke atas Gunung Sinai. Ya. Ini kota yang bersih, yang cantik, bentang laut ya. Ini kota Haifa. Wah, keren memang kotanya, luar biasa. Pokoknya jalannya itu naik turun, naik
di tepi Dan laut udah mulai naik Bapak Ibu, Mediterania. Carmel. Banyak ini di Ini daerah ini namanya French Carmel. French, Prancis. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa nama Prancis ada di Israel di kota Haifa? French Carmel. Karena Napoleon Bonaparte Bapak Ibu, dia pernah ke sini tahun 1799. Oh, Tahu waktu dia mau pulang Prancis dari Mesir, dia dari Mesir ke kota Yope, dari Yope ke Gunung Tabor, dari Tabor ke kota Haifa, dari kota Haifa dia menuju kota Akko itu di utara, dan di kota Akko dia naik perahu dan pulang kembali ke Prancis. Ya. Napoleon Bonaparte Bapak Ibu, jenderal dari Prancis yang terkenal. Pendek dia Bapak Ibu tapi pintar. Setelah itu daerah ini namanya French Carmel. Carmel Prancis. ya selama usaha itu ada yang namanya sing do belajar bahasa Ibrani orang pakai pemikiran Arab itu di kitab suci orang kemudian yang di Eropa ya iya, kerumuh bahasa bahasa iya, Romo Eko nih Eko reaksi iya, Aku sing Romo apal Indra. siji wae apa Marat mergone kelingan Romo Marat dia Marat artinya bukan Romo dosa Oh. Artinya apa? rusak kita itu Marat tahan yang kotanya Ini mau kota Haifa pokoknya semua tasar kalau nggak di skip aja. Ya sebelum Bapak Ibu sebelum kita menuju Taman Bahai ya ada gereja di sini namanya Stella Maris. Oh, Stella Maris bahasa Latin artinya bintang laut. bintang laut. Stella itu bintang, Maris laut. Di gereja Stella Maris Bapak Ibu ada gua namanya gua Nabi Elia. Oh, Oke? Gua di mana Nabi Elia bersembunyi dari nabi-nabi Baal. Mount Carmel. So, kita turun, kita kumpul, jelasin dulu, lalu masuk gereja. Iya. Oke? ini suster-suster Romo-Romo Karmel harusnya kesini ya Romo Iya. dia kan apa tuh Gunung Napa Gunung Pilas ya. El Abelia. ya besok suruh sini sama kamu lihat baru Ke gereja. Gereja. Bukan. keluargaku Gereja apa mau? Mon Karmel Stella Maris Nah, Stella Maris. Enggak. Santa Maria. Gereja di atas bagus. Ya, lihat orang menikmati hidup official. iya Di sebelah ada gereja. Ya. Ini paling bagus. setelah kemarin kita Berjuang. esok Kapan? Niki mau? enggak Oh iya. ya kan biasanya kita jam berapa kan aku balik lagi nih beach aku makan Iya. lagi ya bisa kan nggak ada sama sekali Oh. gas kok Tapi kuat ya, Ustaz. loh kan karena itu tadi jalan siaga Zaman Raja Israel Ahab dan istrinya Isabel. Karena Isabel Bapak Ibu, orang Israel, anak-anak Israel mulai percaya Nabi Baal. Isabel, siapa Isabel? Dia anak dari Raja Etbal dari Tyr di Lebanon. Dan Nabi Elia marah. Dia marah, dia bilang bagaimana anak-anak Israel mulai percaya Nabi Baal. So Nabi Elia bilang kepada mereka, ayo kumpul di Gunung Karmel. Kita mau lihat siapa Tuhan yang benar, Tuhan Israel atau Tuhan Nabi Baal. Dan dia bilang kepada mereka, ayo bangun mesbah, dan saya juga akan bangun mesbah. Kalau api turun dari langit, artinya Tuhan Nabi Baal, Tuhan yang benar. So mereka bangun mesbah, Nabi dia bangun mesbah juga dari 12 batu. Kenapa 12 batu? Karena 12 suku Israel.
Nabi Elia bilang kepada mereka, ayo mulai berdoa. Tuhan Nabi Baal, mereka mulai berdoa dari pagi sampai siang tidak ada apa-apa. Api. Nabi Elia bilang kepada mereka, lebih kuat, lebih keras, mungkin dia tidur, ya. Sampai sore tidak ada apa-apa. Tapi waktu Nabi Elia mulai berdoa kepada Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel, Api. turun dari langit, Bapak Ibu. Akhir cerita Nabi Elia menyembelih mereka di Sungai Kison. Hari ini kita akan lewat Sungai Kison. Sungai Kison masih ada. Tapi gua di sini ini tempat di mana Nabi Elia bersembunyi dari Nabi Baal sebelum ketemu dengan mereka di Gunung Karmel. Bapak Ibu, ada dua gua Nabi Elia. Satu di sini, yang kedua di bawah. Orang Yahudi percaya gua Nabi Elia ada di bawah. Okay? So, Kristen, Katolik percaya di berbagai. Banyak orang datang di sini, Kristen, Muslim, Yahudi dan berdoa di gua Nabi Elia. Itu gua alam. Okay, gua alam Bapak Ibu. Di dalam, ya di dalam ada patung Nabi Elia. Okay? Dan di atas yang gereja dibangun oleh Ordo Karmel. Ya, mereka Karmel. So, sekarang ada renovasi tapi bisa masuk Bapak Ibu. Jalan di depan ada gua, turun ke gua, ya bisa doa, bisa foto boleh. Tapi sebelumnya lihat di belakang Bapak Ibu. Di belakang monumen seperti piramida. Iya. Monumen dari zaman tahun 1799 dia terlihat di sini. Piramida itu seperti piramida karena mereka datang dari Mesir. Dari Mesir, kota Yope, Tabo, kota Haifa, kota Akko, dari Akko mereka siap pulang. So silakan masuk gereja langsung ke Gunung Karmel. Ini gua Nabi Elia. Kota Haifa, markasnya Maccabi Haifa. Keren. Seperti San Francisco, ya. Dan karena ke San Francisco ini mirip San Francisco. Ini pelabuhan kota Haifa di bawah, pelabuhan yang terbesar di Israel. Haifa Port. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Bawa kamera, ya. Ini di atas gitu ya.
Kuburan orang Ya, Yahudi. harus menghadap kota Yerusalem. Ya, sama kalau itu Sama kalau Islam. Islam juga ya. Ka'bah ya. Ka'bah ya. Udah, itu bukan Karmel tuh orang. Bukan. Itu kan sekolah Yunani itu. Ya. Itu nggak ada. Muslim di daerah ini namanya Shfaram ya. Tapi mereka orang Israel ya. Mereka warga negara Israel. Ya. Tahu di Israel ada 20% Muslim ya. Warga negara Israel, mereka pakai KTP Israel ya dan paspor Israel. Ini mereka tinggal di daerah ini dan di daerah Galilea. Sebentar kita akan tiba di tempat namanya Galilea, daerah Galilea Bapak Ibu. Paus Paulus ke-6 pernah ke sini tahun 1964. Mereka tanggaan Kopenggo. Di kota Karena Nazaret. kabar sukacita di kota Nazaret. Udah pada gereja sama Bapak Yusuf terbesar kan Kopenggo ya mau. di Timur Oke. Tengah Bapak Ibu. Gereja Katolik, Fransiskan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus lahir di bulan apa? Mei. Apa? Bulan Mei. Ya. Bulan Mei? Ya. Oke, saya baru tahu. Nanya Kalau Tuhan Yesus lahir di bulan Mei, kenapa merayakan Natal di bulan Desember? Hah? itu kan ya ini tuh. Karena bulan Mei bulan kelahiran saya. Karena Maksudnya bulan Tuhan Mei Yesus bulan yang kelahiran habis. Romo. Tanggal berapa Pak? 13. 13. Catat 13 kita ke Medari. Twins ya? Bawa gudangan. itu Bawanya gudangan. ya. Hah? Fatimah ya. Menampakkan Bunda Maria tuh. Saya Di sini banyak sekali burung dan tanya lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus lahir di bulan Desember. Karena itu merayakan Natal di bulan Desember ya. Betul? Ya. Tapi kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, Injil Lukas pasal 1 ayat 26, Alkitab mengatakan dalam bulan yang ke-6 itu yang Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ya. Bulan yang ke-6 bulan apa? Ini. Bulan Juni. Kalau bulan yang ke-6 bulan Juni, bagaimana Tuhan Yesus lahir di bulan Desember? prematur. Prematur. Betul kan Pak Nazim? Haleluya, prematur. Dapat jadi ya dong. Perayaan Dewa Matahari. Ya, kita turun di sini. Oke, Bapak. Oke. It's a small TV ya. So, kita turun di sini Bapak Ibu. Kita kumpul di depan gereja dan saya lanjut. Kita berada di Nazaret, yakni di tempat Tuhan Yesus dan Bunda Maria atau Pak Yosef hidup sebagai keluarga kudus. Ini kotanya seperti ini, kota Nazaret yang di Galilea. Ini namanya gereja apa, Pak? Gereja Kabar Sukacita, Oh. kabar gembira. Lagi dari Indonesia juga. Oh iya, Indonesia. Gereja Kabar Sukacita di Nazaret.
Karena bulan yang ke-6 itu di kalender Yahudi, kalender Ibrani. Karena zaman dulu belum ada kalender Mesir. Dan orang masih pakai kalender Ibrani atau kalender Yahudi. Bulan yang ke-6 di kalender Yahudi namanya bulan Adar. Adar namanya. Tapi sesudah atau setelah ada kalender Mesir, bulan Adar itu paralel dengan bulan Maret. Oke? So, bulan yang ke-6 Adar itu paralel dengan bulan Maret. Bulan Maret, Tuhan Yesus lahir di bulan Desember. Ada 9 bulan, oke? Ini gereja kabar sukacita Bapak Ibu, gereja terbesar di Timur Tengah. Ada gambar Bunda Maria dari seluruh dunia, ada juga dari Indonesia, ya di sini Bapak Ibu. Dan di dalam gereja, di lantai yang kedua masih ada gambar Bunda Maria dari China, Amerika, Jepang, dan lain Bapak Ibu. Gereja dibangun oleh perusahaan Israel, namanya Soleil Monet, tapi arsitek, bless you. Tapi arsitek dia orang Itali, namanya Giovanni Muzzo. Giovanni Muzzo, bukan Antonio Barluzzi yang kemarin kita lihat di kota Yerusalem, tapi Giovanni Muzzo namanya. Di dalam gereja ada gua, rumah Bunda Maria. Kita masuk gereja, di bawah ada gua, rumah Bunda Maria. Lalu kemudian kita menuju ke gereja Santo Yosef, rumah Santo Yosef. Di bawah ada tokonya, ya, dia tukang kayu. Dan tempat di mana Tuhan Yesus bersama. Okay? So, tapi sebelum kita masuk gereja, kita kumpul di depan gereja, ada 2 pintu. Pintu yang sebelah kiri cerita dari perjanjian lama, dan pintu di depan cerita dari perjanjian baru. Lalu kita masuk gereja. Oke, mari. Perjanjian lama di atas ini siapa? Adam dan Hawa, ya. Ini siapa? Kain yang dulu Abel. Di sini Nuh. ya. Dan di bawah ini siapa? Abraham. Iska. Dan Anaknya yang dikorbankan, ya. Di Nung Bukit Moria. Moria. Bukit Moria Bapak. Dan ini salah istri. Muria. Di depan perjanjian baru, sebelah kiri di atas. Ini siapa Bapak Ibu? Maria dan Tuhan Yesus. Ini siapa? Keluarga Mesir. Ini siapa di bawah? Yesus. Yosef sama Tuhan Yesus. Ini siapa Bapak Ibu? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, Yesus di sungai Yordan. Di atas di sini Bapak Ibu siapa? Ada cerita apa di sini Bapak Ibu? Dan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 2 ekor ikan dan 5 orang. Ini Bapak Ibu, Yesus Maria Bapak Ibu, ya. So kita masuk dalam Bapak Ibu, Katolik Ordo Fransiskan, ya. Yang ada sini Yerusalem di atas, ada di sini satu besar, dan satu kecil. Yang besar itu Yesus, satu kecil, dan versi yang kedua, orang-orang cerita pada 5 negara. Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman. Nah, mari kita masuk gereja.
rumah Bunda Maria. Oh. Iya. Bapak Ibu kepanggih Bunda Maria nggih. Nggih. Nggih Ramo, panggil Bunda Maria. Warga Kudus. Bunda Maria. Iya. Luar biasa ya Ramo. Iya. Bangunannya bagus banget. Salat para Santa Cruz Nazaret. Sekolah. Ya, sekolah. Ini patung siapa ini? Bapak Yosef. Oh, Yosef. Saya itu kalau nyebut Bunda Maria, Yosef Bapak. Bapak Yosef. Ini gereja Santo Yosef. La Santísima Virgen María, esposa de San José, que tanto San José y la Virgen nos sigan acompañando. Nos ponemos de pie. Dios te salve María.
di gereja Santo Yosef, gereja Katolik Ordo Franciscan. Rumah Santo Yosef ada di bawah. Nanti kita lihat di bawah. Tapi Bapak Ibu lihat gambar di depan. Yang pakai jubah warna biru siapa? Maria. Bunda Maria. Ini siapa? Santo Yosef, Bapak Ibu. Yang pakai jubah warna merah tua. Yesus. Lihat di sini Bunda Maria masih muda, tapi Santo Yosef dia sudah tua, mungkin sakit ya. Kebenaran kita tidak tahu banyak tentang Santo Yosef. Kita tahu dia dari Nazaret, dia turunan keluarga imam besar. Kasih jalan Bapak, kasih jalan. Kasih jalan kalau mereka mau masuk ya. Dan kita tahu banyak tentang Santo Yosef. Dia tukang kayu, dia tinggal di kota Nazaret itu ya. Bunda Maria kita tahu dia lahir di kota Yerusalem ya. Dia besar juga di tempat ini di kota Nazaret Bapak Ibu, dan dia dan Santo Yosef mereka tetangga. Karena rumah Bunda Maria dekat sini, oke? Dan Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita tahu dia lahir di kota Yerusalem tapi besarkan di kota Nazaret Bapak Ibu. Sampai umurnya kurang lebih 30 tahun kita tidak tahu banyak. Kita tahu dia lahir. Kali yang kedua kita tahu dia pernah ke kota Yerusalem waktu umurnya 12 tahun ya. Dan waktu itu banyak orang imam besar atau imam-imam mereka kaget heran bagaimana anak muda yang umurnya 12 tahun sudah tahu semua Alkitab. Kali yang kedua Tuhan Yesus pernah ke Yerusalem ke Bait Allah untuk merayakan bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Anak laki-laki Yahudi sampai sekarang ya, anak laki-laki Yahudi yang umurnya 13 tahun itu baru pertama kali dia baca kitab Taurat di depan orang dewasa. Oke, so Tuhan Yesus merayakan bar mitzvah di Bait Allah di kota Yerusalem. Dan di agama Yahudi, anak laki-laki yang sudah merayakan bar mitzvah, dia sudah orang dewasa. Artinya apa Bapak? Kalau dia sudah orang dewasa, dia boleh menikah. Walaupun umurnya 13 tahun, di agama Yahudi dia sudah orang dewasa. Tapi itu zaman dulu, bukan sekarang. Sekarang yang minimum itu harus umurnya 18 tahun. Tapi ini zaman dulu. So ini Tuhan Yesus Bapak. Masih ingat kemarin di Jalan Sedih. Saya cerita setelah Tuhan Yesus turun dari tempat Pontius Pilatus, dia pakai jubah warna merah tua, artinya apa? Raja. Jubah warna merah tua. Oke, di sini Pak. Santo Yosef, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Rumah Santo Yosef ada di bawah. Maju ke depan Pak. Ini rumahnya Santo Yosef dari atas, saudara-saudari. Ini rumahnya siapa Bu? Maria. Oh, ini rumahnya Ibu Maria ya. Ini? Ya. Ini namanya lagi ngevlog nih. Ini rumahnya Ibu Maria. Kita pakai batik. Orang Londo-Londo pada seneng. Nanti saya buatkan YouTube terus nanti bisa dilihat Bapak. Oke, siap. Makasih Om. Iya. Foto Mbak. Uwi. Halo. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Jangan lupa like. Oh. Sama, ini belum Mo. Oh ya. Apa? Coba dibaca. Ageng Ya, tuh. terus Semangat. Asik, aman, nyaman, Tuhan. oke. Iya. Mantannya digandeng. Ini dulu rumah di Nazaret, termasuk rumahnya di Nazaret. Rumah zaman dulu di bawah tanah. Iya. Oh, gerong-gerongnya. Nggih. Nggih. Nggih.